Yang kami hormati Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Minggu pertama kuliah sambil puasa bagaimana? Masih aman? Harusnya masih aman dong ya. Kami presenter juga syukurnya masih aman karena diberikan kemudahan untuk presentasi lewat video yang kami harusnya take habis berbuka, jadi agak mudah gitu loh. Tidak kebayang kalau misalnya kami siang-siang harus presentasi in person kelas, siang-siang capek-capeknya, lapar-laparnya, tapi untungnya kelasnya ber-AC sih. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada dosen pengampu. Terima kasih Bu. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 5 kebetulan kebagian membahas teori mengenai konstruktivisme dalam mata kuliah psikologi belajar. Saya Mardatus Soliha mengajak teman-teman semua untuk menyimak presentasi kami dengan baik, dengan melakukan apapun yang bisa menyokong teman-teman untuk bisa mendapatkan setidaknya materi itu bisa singgah di kepala teman-teman gitu kan. Saya tidak sendiri, tentu saja ada Muhammad Syahrul Syarif yang menjadi rekan saya dalam menyusun materi ini, juga tentunya akan membantu teman-teman untuk memahami teori ini pada siang ini. Langsung saja, untuk bagian awal-awal teman-teman akan disertai oleh saudara Muhammad Syahrul Syarif, dan baru di bagian akhir saya yang akan menemani teman-teman. Kepada Muhammad Syahrul Syarif, waktu dan forum kami persilahkan. Oke, terima kasih Marda atas kesempatannya. Kita masuk saja ke materi yang pertama, adalah konsep dasar teori konstruktivism. Oke, did you know guys? Kalian tahu nggak sih apa itu konstruktivism? Oke, dari katanya saja adalah konstruksi, yang berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivism ini adalah suatu upaya membangun susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivism adalah suatu perspektif psikologi dan filosofis, yang berpendapat bahwa individu mampu membentuk dan membangun lebih banyak dari apa yang mereka pelajari dan pahami. Sebenarnya konstruktivism ini bukanlah suatu teori, melainkan suatu epistemologi atau pelajaran filosofis tentang hakikat belajar. Ahli teori konstruktivis menolak anggapan bahwa kebenaran ilmiah itu ada dan menolak menunggu penemuan dan verifikasi. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pernyataan yang dapat dianggap benar, melainkan harus dilihat dengan keraguan yang masuk akal. Dunia dapat dibangun secara mental dengan berbagai cara jika tidak ada teori mengunci kebenaran. Hal ini berlaku bahkan untuk konstruktivism. Ada banyak variasi dan tidak ada satu versi yang dianggap lebih benar dari yang lain. Alih-alih melihat pengetahuan sebagai kebenaran, konstruktivis ini menafsirkannya sebagai hipotesis kerja. Pengetahuan tidak dipaksakan dari luar, melainkan dibentuk dari diri mereka. Konstruksi seseorang benar orang itu, tetapi belum tentu untuk orang lain. Ini karena orang menghasilkan pengetahuan berdasarkan keyakinan dan pengalaman mereka dalam situasi yang berbeda dari orang ke orang. Semua pengetahuan kemudian bersifat subjektif dan pribadi, merupakan produk dari kognisi kita. Pembelajaran terletak dalam konteks. Singkatnya, konstruktivism ini merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas oleh konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan ditingkatkan. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata, guys. Oke, selanjutnya ada
Teori pembelajaran konstruktivisme ini sendiri merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibangun sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan yang ada pada mereka. Makna pengetahuan, sifat-sifat pengetahuan, dan bagaimana seorang mencari tahu dan berpengetahuan menjadi perhatian penting dalam aliran konstruktivisme. Teori belajar terdahulu yakni teori pembelajaran behaviorism yang didukung oleh Skinner yang mementingkan perubahan tingkah laku kepada pelajar. Contohnya tidak tahu menjadi tahu. Hal ini kemudian beralih dari teori pembelajaran kognitivism yang diperkenalkan oleh Siang Piase, di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Semua dalam diri individu diwakili diwakili melalui struktur mental yang dikenal sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan informasi yang diterima difahami oleh manusia. Jika ide tersebut sesuai dengan skema, ide ini akan diterima. Begitupun juga sebaliknya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivisme ini bertitik tolak dari teori belajar sebelumnya. Gitu. Selanjutnya kita beralih lagi pada tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh. Selanjutnya kita masuk kepada teori tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah Siang Piase yang saya sudah bilang sebelumnya. Teori belajar konstruktivisme ini yang dikembangkan oleh Siang Piase dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau personal konstruktivism. Teori berisi konsep-konsep utama di bidang psikologis perkembangan dan berkenan dengan pertumbuhan intelijensi untuk Piase berarti kemampuan untuk secara lebih akurat mempresentasikan dunia dan mengerjakan operasi-operasi dari representasi konsep realitas dunia. Lebih jauh Piase mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Dari pandangan Piase tentang tahap perkembangan kognitif anak dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu kemampuan anak mengkonstruksi ilmu berbeda-beda berdasarkan kematangan intelektual anak. Pada teori ini konsekuensinya adalah siswa harus memiliki keterampilan untuk menyelesaikan diri atau adaptasi dengan secara tepat. Teori Piase bersifat konstruktif karena mengasumsikan bahwa anak-anak memaksakan konsep mereka pada dunia untuk memahaminya. Konsep-konsep ini tidak dibawa secara lahir. Sebaliknya, anak-anak memperolehnya melalui pengalaman normal mereka. Informasi dari lingkungan termasuk orang tidak diterima secara otomatis, melainkan diproses sesuai dengan struktural mental yang berlaku pada anak. Anak-anak memahami lingkungan mereka dan membangun realitas berdasarkan kemampuan mereka saat ini. Selanjutnya, konsep dasar ini berkembang menjadi pandangan yang lebih canggih dengan pengalaman berikut ini. Oke, selanjutnya berikut ini adalah gambaran singkatan dari poin-poin utama yang relevan dengan konstruktif dan pembelajaran. Yang pertama adalah proses perkembangan atau equilibration. Melalui Piase, perkembangan kognitif bergantung pada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor kematangan biologis, yang kedua adalah pengalaman dengan lingkungan fisik, yang ketiga adalah pengalaman lingkungan sosial, dan yang terakhir adalah keseimbangan, yaitu equilibration yang tadi. 3 yang cukup jelas, tetapi pengaruhnya bergantung pada yang keempat atau equilibration. Equilibration ini mengacu pada dorongan biologis yang menghasilkan keadaan seimbangan yang optimal atau adaptasi. Secara struktur,
kognitif dan lingkungan, keseimbangan adalah faktor sentral dan berkekuatan pendorong di balik perkembangan kognitif. Ini mengorganisasikan tindakan dari 3 faktor lainnya dan membuat struktur mental internal dan dan realitas lingkungan eksternal konsisten satu sama lain. Selanjutnya terdapat 2 komponen dari proses ekuilibrasi, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini melibatkan penggabungan pengetahuan baru dan struktur pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan akomodasi berarti perubahan struktur mengetahui yang sudah ada sebelumnya untuk mengakomodasi hadirnya informasi baru. Asimilasi ini dan akomodasi adalah proses yang saling melengkapi. Saat realitas berasimilasi, struktur diakomodasi. Oke, selanjutnya adalah stage. Biasa menyimpulkan dari penelitiannya bahwa perkembangan kognitif anak melalui urutan yang tetap. Perkembangan yang dialami oleh anak disebut level atau stage. Setiap level atau tahapan ditentukan oleh bagaimana anak memandang dunia. Selanjutnya itu pada tahap sensori motor itu tindakan anak bersifat spontan dan mewakili upaya untuk memahami dunia. Pemahaman berakar pada tindakan saat ini, misalnya bola untuk melempar dan botol untuk dihisap. Periode ini ditandai dengan perubahan yang cepat. Seorang anak berusia 2 tahun secara kognitif jauh berbeda dari bayi. Anak-anak secara aktif menyeimbangkan, meskipun pada tingkat primitif, struktur kognitif dibangun dan diubah dengan motivasi untuk melakukan ini bersifat internal. Pada akhir periode sensori motor, anak-anak lebih mencapai perkembangan kognitif yang cukup maju ke karakteristik berpikir konseptual simbolis baru dari setiap tahap prooperasional. Oke, selanjutnya adalah ada mekanisme pembelajaran. Ekuilibrasi proses internal. Dengan demikian perkembangan kognitif hanya dapat terjadi bila ketidakseimbangan atau konflik kognitif ada. Dengan demikian harus terjadi suatu peristiwa yang menghasilkan gangguan pada struktur kognitif anak sehingga keyakinan anak tidak sesuai dengan kenyataan yang diamati. Ekuilibrasi berusaha menyelesaikan konflik melalui asimilasi dan akomodasi. Biasanya merasa bahwa perkembangan yang bertanggung secara alami melalui interaksi teratur dengan lingkungan fisik dan sosial. Dorongan untuk perubahan perkembangan bersifat internal. Faktor lingkungan bersifat ekstrinsik, mereka dapat mempengaruhi perkembangan tetapi tidak mengarahkannya. Poin ini memiliki implikasi yang mendalam untuk pendidikan karena menunjukkan bahwa pengajar mungkin berdampak kecil pada perkembangan. Guru dapat mengatur lingkungan untuk menimbulkan konflik, tetapi bagaimana setiap anak menyelesaikan konflik tidak dapat diprediksi. Yang penting konflik tidak terlalu besar karena tidak akan memicu terjadinya ekuilibrasi. Pembelajaran dan akan optimal ketika konflik kecil dan terutama ketika anak-anak berada dalam transisi antar tahap. Informasi harus dipahami sebagian diasimilasi sebelum dapat mendorong perubahan struktural akomodasi. Simulasi lingkungan untuk memfasilitasi perubahan harus memiliki efek yang dapat diabaikan kecuali transisi tahap krisis telah dimulai sehingga konflik dapat diselesaikan dengan sukses sesuai ekuilibrasi. Dengan demikian pembelajaran dibatasi oleh kendala perkembangan.
Selanjutnya adalah tokoh Vygotsky ya. Seperti teori biasa, teori Vygotsky ini merupakan teori konstruktivisme. Namun tepatnya Vygotsky lebih menekankan pada lingkungan sosial sebagai fasilitator perkembangan dan pembelajaran. Teori belajar Vygotsky yaitu menekan pada sosiokultural dan pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya. Pengetahuan sikap, pemikiran, dan tata nilai yang dimiliki oleh siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Ada istilah scaffolding zone of proximal development adalah jarak antara perkembangan sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial, di mana siswa mampu mengkonstruksikan pengetahuan di mana bimbingan orang dewasa, sedangkan scaffolding merupakan pemberian kepada peserta didik secara bertahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang makin besar setelah dapat melakukan sendiri. Menurut teori Vygotsky, untuk dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan dibentuk, maka dirangkum dalam dua penjelasan bertahap. Yang pertama ada yang pertama adalah realitas dan kebenaran dari dunia luar mengarahkan dan menentukan pengetahuan. Yang kedua ada faktor eksternal dan internal mengarahkan pembentukan pengetahuan yang tumbuh melalui interaksi. Faktor-faktor eksternal ini kognitif dan internal adalah lingkungan dan sosial. Secara singkat, poin utama dalam Vygotsky meliputi yang pertama adalah interaksi sosial yang penting, yang pengetahuan dibangun bersama antara dua atau lebih. Yang kedua adalah pengetahuan diri dikembangkan melalui internalisasi, mengembangkan representasi internal dari tindakan dan operasional mental yang terjadi dalam interaksi sosial. Yang ketiga ada perkembangan manusia terjadi melalui transmisi budaya alat simbol. Yang keempat ada bahasa adalah alat yang paling kritis. Bahasa berkembang dari social speech ke private speech ke covert dan speech. Yang kelima adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD. Ada perbedaan antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain. Interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya di ZPD mendorong perkembangan kognitif. Selanjutnya adalah karakteristik teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan teori ini adalah belajar menyusun pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaborasi, dan refleksi secara interpretasi. Teori belajar konstruktivisme ini menitik beratkan pada bagaimana seorang peserta didik mampu menyusun pengetahuan berdasarkan pemahamannya sendiri. Jadi pembelajaran konstruktivisme ini menitik beratkan pada mahasiswanya sendiri atau pada peserta didiknya itu untuk mampu menyusun pengetahuan berdasarkan pemahamannya sendiri. Jadi kayak titik beratkan kepada pelajarnya gitu. Suatu pengetahuan tersebut berasal dari suatu pengalaman menuju pengalaman selanjutnya yang mana akan menjadi suatu pengetahuan yang kompleks atau rinci. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi hanya membantu dalam proses membentuk pengetahuan peserta didik agar belajar dengan lancar. Jadi guru di sini atau pendidik ini tidak posisinya ini sebagai fasilitator yang dimana dia ini hanya
membantu dalam proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik agar berjalan dengan lancar gitu guys. Pada intinya, ciri yang dilakukan oleh teori belajar ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya. Guru bersama peserta didik mengkaji pengetahuan, tetapi kebenaran pengetahuan tetap pada pemikiran atau interpretasi masing-masing. Oleh karena itu, guru harus menguasai dan menerapkan strategi perkembangan sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk menyusun pengetahuan, dan dapat dikatakan bahwa hubungan guru dan peserta didik adalah sebagai mitra yang bersama-sama membangun pengetahuan. Jadi di sini siswa dan pengajarnya ini dikatakan sebagai mitra karena sama-sama membangun pengetahuan gitu guys. Guru tetap harus mengawasi apa yang sedang dilakukan oleh peserta didik sebagai cara untuk mengukur kemampuan peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah Brooks memberikan ciri-ciri guru yang mengajar dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme ini. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru adalah salah satu dari berbagai macam sumber belajar, bukan salah satu-satunya sumber belajar. Jadi guru itu bukanlah salah satu sumber belajar, tetapi hanya salah satu dari berbagai macam sumber belajar. Jadi bukan hanya guru aja ini kita bisa dapat pembelajaran, tetapi bisa juga dari hal-hal yang lain. Yang kedua, ada guru membawa peserta didik masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang menentang konsepsi pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka. Yang ketiga adalah guru membiarkan peserta didik berpikir setelah mereka disuguhi beragam pertanyaan-pertanyaan guru. Yang keempat adalah guru menggunakan teknik bertanya untuk memancing peserta didik berdiskusi satu sama lain. Yang kelima adalah guru menggunakan istilah-istilah kognitif seperti klasifikasikan, analisis, dan ciptakanlah ketika merancang tugas-tugas. Yang keenam, guru membiarkan peserta didik bekerja secara otonom dan bersifat inisiatif sendiri. Yang ketujuh, guru menggunakan data mentah dan sumber primer bersama-sama dengan bahan-bahan pelajaran yang dimanipulasi. Yang kedelapan, guru tidak memisahkan antar tahap mengetahui proses menemukan. Dan yang terakhir ada guru mengusahakan agar peserta didik dapat mengkomunikasikan pemahaman mereka, karena dengan begitu mereka benar-benar sudah belajar. Sedangkan ciri-ciri siswa dengan pendekatan konstruktivisme adalah peserta didik membangun pengetahuan dalam pikirannya sendiri. Guru membantu proses pembangunan pengetahuan agar peserta didik dapat memahami informasi dengan cepat. Di samping itu, guru menyadarkan peserta didik bahwa mereka dapat membangun makna. Peserta didik berupaya memperoleh pemahaman yang tinggi dan guru membimbingnya. Adapun misi utama pendekatan konstruktivisme adalah membantu peserta didik untuk membangun pengetahuan sendiri melalui proses internalisasi, pembentukan kembali, dan melakukan yang baru. Yang terakhir yang saya bawakan adalah materi prinsip teori belajar konstruktivisme. Suatu prinsip yang penting dalam psikologi pendidikan menurut teori konstruktivisme adalah guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. Jadi guru dapat memberikan kemudahan dalam proses ini. Dengan memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan ide mereka masing-masing, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa dan pemahaman yang 10 lebih tinggi dengan catatan mereka sendiri yang harus
memanjat anak tangga tersebut. Prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Suparno antara lain, yang pertama adalah pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Yang kedua ada tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa. Yang ketiga adalah belajar adalah membantu siswa belajar. Mengajar adalah membantu siswa belajar. Yang keempat adalah tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir. Yang kelima atau yang terakhir, yang kelima adalah kurikulum menekankan partisipasi siswa, dan yang terakhir adalah guru adalah sebagai fasilitator. Mungkin itu saja dari materi dari saya. Saya kembalikan kepada Marda untuk melanjutkan materi private speech dan social media learning. Kepada Marda, saya persilakan. Terima kasih. Oke, pada bagian ini kita akan bahasnya mengenai private speech and sociality mediated learning. Jadi di dalam teori konstruktivisme ada yang dibilang private speech. Untuk premis sentral konstruktivisme bisa kalau premis ini bilang kalau belajar itu harusnya melibatkan transformasi dan internalisasi lingkungan sosial. Artinya ini menyeratkan kalau bahasa itu memainkan peran kunci dalam teori ini. Nah, makanya ada yang disebut sebagai private speech atau berbicara kepada diri sendiri. Nah, intinya private speech ini adalah berbicara kepada diri sendiri yang mengacu pada sekumpulan fenomena tuntutan yang memiliki fungsi pengaturan diri tetapi tidak komunikatif secara sosial. Kenapa dikatakan begitu ya? Karena kita bicara sama diri kita sendiri, tidak melibatkan orang lain. Kalau kata Vygotsky, dia itu percaya kalau private speech ini itu bisa membantu mengembangkan pemikiran dengan mengatur perilaku. Karena pada dasarnya anak-anak akhirnya bisa menggunakan ini itu untuk memahami situasi dan mengatasi kesulitan. Artinya kalau misalnya anak-anak melakukan private speech tanpa sadar, si anak ini itu akan menginternalisasi arti kata dan menggunakannya untuk mengarahkan perilakunya mereka harus berperilaku apa itu karena mereka melakukan private speech. Terus yang kedua ada verbalisasi dan prestasi. Nah, kalau verbalisasi itu mirip sama yang namanya private speech. Teori ini itu juga menekankan bahwa verbalisasi ini itu bisa meningkatkan pembelajaran siswa. Verbalisasi itu seperti apa ya? Ini itu lebih kepada sama si private speech, berbicara kepada diri sendiri dan biasanya bentuknya itu bentuk mempertanyakan. Artinya apa yang dikatakan kepada diri sendiri itu bentuknya pertanyaan. Jadi pertanyaan yang dimodelkan itu adalah definisi masalah. Kayak misalnya apa yang harus saya lakukan ketika misalnya ada masalah ya kan. Terus pemusatan perhatian. Nah, contohnya itu misalnya perkataan kepada diri sendiri berupa saya perlu memperhatikan apa yang saya lakukan misalnya, atau panduan perencanaan dan respon itu perkataannya kurang lebih saya perlu bekerja dengan hati-hati. Ada penguatan diri, ini lebih kepada perkataan saya baik-baik aja. Terus ada evaluasi diri. Nah, ini tuh kalimatnya berupa apakah saya melakukan hal-hal udah benarkah apa yang saya lakukan. Dan terakhir itu adalah mengatasi. Saya perlu mencoba lagi ketika saya tidak melakukannya dengan benar. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan verbalisasi, ketika siswa melakukan verbalisasi itu bisa mendorong siswa untuk memandang tugas yang diberikan kepadanya dengan positif, dan itu juga bisa membantu siswa tersebut untuk tekun dalam menghadapi kesulitan yang dia hadapi ketika melakukan tugas. Yang ketiga, pembelajaran dengan mediasi sosial. Ini khususnya di teori Vygotsky ya. Itu dia menekankan gagasan bahwa belajar itu adalah proses yang dimediasi secara sosial. Artinya apa? Belajar itu harusnya melalui interaksi sosial. Jadi anak diajarkan konsep oleh orang lain, misalnya gurunya kah, orang tuanya kah, atau kakaknya kah. Ketika anak diajarkan sesuatu secara tidak langsung, itu anak akan menginternalisasikan hal tersebut sebagai pengetahuan deklaratif.
Artinya, itulah yang kemudian digunakan untuk menginternalisasi konsep yang sudah diajarkan kepada mereka, yang biasanya digunakannya sebagai alat bahasa atau bahkan simbol gitu. Terus yang selanjutnya di 4 itu regulasi diri. Nah, kalau dalam teorinya Vygotsky lagi, pengaturan diri itu harusnya melibatkan koordinasi proses mental atau kognitif kayak semacam perencanaan, sintesis, dan pembentukan konsep. Karena pada dasarnya proses pengaturan diri ini melibatkan internalisasi bahasa dan konsep secara bertahap. Artinya siswa secara bertahap itu memunculkan dan kemudian memonitori sendiri pikiran, perasaannya bagaimana, dan perilakunya dalam belajar gitu. Next, motivasi. Nah, yang menarik adalah konstruktivisme yang harusnya merupakan teori perkembangan manusia ya, yang dalam beberapa tahun terakhir ini udah diterapkan dalam pembelajaran. Teori ini ternyata juga bisa diterapkan dalam motivasi, dan itu adalah hal yang menarik. Yang pertama, yang perlu dijabarkan kalau tidak salah di sini tuh ada semacam 4 poin. Poin pertama itu faktor konseptual, yang mana faktor ini itu dia tekankan pada setting kelas, bahwa setting kelas itu bisa mempengaruhi perilaku siswa. Jadi kayak ada topik yang relevan dengan konstruktivisme, yakni organisasi dan struktur lingkungan belajar, yaitu bagaimana harusnya siswa dikelompokkan untuk instruksi, kayak bagaimana pekerjaannya dievaluasi dan dihargai, bagaimana otoritas dibentuk, dan bagaimana waktu dijadwalkan. Kayak misalnya untuk setting kelas itu yang misalnya yang tradisional itu bentuknya unidimensional dan multidimensional. Dalam hal ini setting untuk kelas konstruktivisme itu adalah multidimensional, di mana siswa mengerjakan tugas yang berbeda. Artinya siswa punya banyak pilihan, dia mau belajar apa hobinya, dia mau berkembang di mana, itu siswa bebas untuk memilih dia mau berkembang di mana. Siswa itu tidak dikelompokkan berdasarkan kemampuan, tapi bagaimana siswa disatukan dengan heterogen. Jadi siswa ini disatukan dengan background dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga siswa bisa punya banyak POV gitu. Nah, di sini juga penilaian tugas itu juga dibedakan. Artinya tidak ada perbandingan sosial. Maka satu-satunya yang dibandingkan ketika penilaian, satu-satunya yang dibandingkan adalah siapa diri siswa itu kemarin dan siapa dirinya yang sekarang. Terus yang kedua, target. Nah, ruang kelas yang mencangkup faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi, motivasi, dan pelajaran peserta didik. Ini merupakan target nih. Beberapa di antaranya itu dapat diringkas dengan akronim target ini. Jadi T itu untuk task atau tugas desain, E-nya itu untuk authority atau distribusi otoritas, untuk R-nya itu recognition of students, itu kayak pengakuan siswa bagaimana, terus grouping atau pengelompokan pengaturan, evaluasi praktik, dan waktu, lokasi atau time allocation. Ini kayak semacam ketika dia diberikan tugas, kapan dia harus mengumpulkan, kapan dia harus menyelesaikan gitu. Terus yang ketiga ini teori implisit. Jadi teori ini adalah teori yang harusnya membahas mengenai isu-isu seperti bagaimana siswa belajar, apa yang berkontribusi terhadap prestasi siswa, dan bagaimana motivasi mempengaruhi kinerja siswa. Nah, yang berkembang di teori implisit untuk dekonstruktivisme ini adalah dia menekankan bahwa apa yang harus dikembangkan oleh siswa adalah dikembangkan oleh siswa adalah harusnya bagaimana siswa berpikir secara memiliki mindset yang grow. Artinya siswa harus memiliki grow mindset. Grow mindset di sini adalah di mana seharusnya siswa punya keyakinan bahwa minat dan bakat itu tidak dibawa dari lahir, dan tentunya siswa akan mendapatkan apa yang dia inginkan
apa yang ia mau, ia akan capai ketika dia mau mengembangkan diri dan ketika dia mau berusaha. Terus yang keempat itu adalah harapan guru. Nah, banyak yang tidak mengetahui bahwasanya harapan guru ini itu merupakan suatu penguatan perilaku siswa gitu loh. Nah, siswa itu tanpa sadar membangun teori implisit tentang apa yang guru mereka pikirkan dan harapkan tentang mereka. Kayak misalnya, guru, kalau kita lihat fenomena ya, guru itu hanya memperhatikan siswa dengan prestasi yang bagus. Kalau kayak anak-anak SD, SMP, itu biasanya kayak gitu tuh. Yang berprestasi lah yang dipuji, yang berprestasi lah yang diapresiasi. Sedangkan kalau prestasinya rendah, itu bukannya dia diberikan perhatian yang lebih, itu justru kadang sedikit diabaikan. Kadang kata-kata yang diberikan kepada dia itu agak sedikit sinis, dan akhirnya dia merasa bahwa dia dibedakan gitu loh. Nah, siswa dengan prestasi rendah ini akan mengembangkan pemikiran yang kasarnya. Kenapa saya harus belajar kalau yang dipuji saja si A, hanya si A gitu loh. Nah, si prestasi rendah ini akan selalu minder dan mempertahankan cara belajarnya setelah itu. Dia kemudian tidak pede lah dan lain sebagainya. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang guru menurut teori ini, yang terbaik adalah bagaimana seorang guru harusnya mengharapkan semua siswa itu dapat belajar dengan baik dan memberikan dukungan yang setara kepada seluruh siswa tanpa terkecuali, dan membantu siswa membangun harapan yang sesuai untuk diri mereka sendiri gitu. Next, lingkungan belajar konstruktivisme. Nah, sebenarnya udah banyak sekali disinggung mengenai lingkungan belajar konstruktivisme dari yang kami jelaskan dari tadi. Tapi secara garis besar, lingkungan belajar yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme itu harusnya bisa dilihat perbedaannya. Ini sangat-sangat berbeda dengan ruang kelas tradisional. Karena pada dasarnya untuk kelas konstruktivisme, kurikulum yang digunakan itu fokusnya pada konsep-konsep besar. Jadi kegiatan biasanya melibatkan sumber data utama dan bahan manipulatif. Artinya, guru itu akan selalu berinteraksi dengan siswa dengan mencari perhatian dan sudut pandang dari siswa itu sendiri. Nah, penilaiannya tentu saja ini otentik. Itu akan terjalin begitu saja dengan pengajar dan mencangkup pengamatan guru dan portofolionya si siswa. Di dalam kelas konstruktivisme ini siswa akan sangat-sangat sering bekerja dalam kelompok. Makanya kunci dalam kelas konstruktivisme adalah menyusun lingkungan belajar yang sedemikian rupa sehingga siswa dapat secara efektif itu bisa membangun diri, membangun pengetahuan dan keterampilan barunya, dan itu adalah tugas si gurunya. Nah, makanya prinsipnya adalah guru itu harus menimbulkan masalah relevansi yang muncul kepada siswa, di mana relevan itu seharusnya sudah ditentukan, sudah ada sebelumnya atau muncul melalui mediasi guru. Ini ditujukan untuk merangsang minat siswa dan membantu siswa dalam mengetahui bagaimana problematika yang dibahas ini kemudian berimpact kepada kehidupannya mereka. Jadi ini tuh semacam refleksi gitulah. Terus yang kedua, pembelajaran itu harus terstruktur di sekitar konsep-konsep utama. Ini berarti bahwa guru harus merancang kegiatan-kegiatan di sekitar kelompok. Jadi kayak pertanyaan dan masalah, konseptual hingga gagasan itu disajikannya secara holistik. Jadi bukan dalam isolasi gitu loh. Jadi harus benar-benar seluas itu. Terus yang ketiga, itu penting sekali bagi guru untuk mencari dan menghargai sudut pandang dari siswanya. Jadi dia tidak boleh berfokus kepada sudut pandang siswa satu aja gitu. Dia harus benar-benar memperhatikan segala macam bentuk sudut pandang siswa dan mencari tahu kenapa dia bersudut pandang seperti itu, dan ujung-ujungnya adalah menghargai setiap POV dari siswanya. Selanjutnya itu guru harus menyesuaikan kurikulum untuk mengatasi anggapan siswa. Ini artinya tuntutan kurikulum pada siswa itu harus selaras dengan keyakinan yang mereka bawa ke dalam kelas.
terakhir itu menilai pembelajaran siswa dalam konteks pengajar. Kalau menurut konstruktivisme itu dia mengharuskan melakukan penilaian secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Jadi ini beda banget sama proses pembelajaran pada umumnya, karena kalau pada umumnya kan yang kita dinilainya tuh mid lah misalnya. Kita dinilainya di mid, kita dinilainya di UAS. Kalau di konstruktivisme ini secara terus-menerus setiap hari siswa harus benar-benar dinilai gitu. Next, ada proses belajar teori belajar konstruktivisme. Nah, penerapan teori belajar konstruktivisme ini sering digunakan pada model pembelajaran pemecahan masalah kayak problem solving serta pembelajaran menemukan kayak misalnya bahasanya discovery learning dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Maka dari itu, apa yang perlu diperhatikan adalah peran siswa. Siswa itu harus sangat aktif melakukan kegiatan. Siswa memiliki peran penting dan memiliki banyak peran di dalam ini. Karena siswa harus aktif, harus menunjukkan keaktifannya dalam keaktifannya dalam berpikir, menyusun konsep, dan akhirnya memberikan makna tentang hal-hal yang ia pelajari. Pada dasarnya guru ya benar memang memiliki andil dalam memprakarsai penataan lingkungan dan memberikan peluang belajar yang optimal. Tapi balik lagi, pada akhirnya peserta didiklah yang menentukan sendiri tujuannya, terwujudnya belajar yang sepenuhnya itu ada pada tangan peran siswa, ada di tangan siswa. Makanya keaktifan siswa itu sangat diperlukan pada teori ini. Terus untuk peran guru, nah guru itu pada dasarnya hanya membantu peserta didiknya agar proses mengkonstruksikan pengetahuan itu berjalan lancar. Jadi tugasnya guru untuk mengawasi aja. Guru itu tidak mentransfer pengetahuannya, melainkan dia cuma membantu peserta didiknya untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Artinya guru hanya benar-benar sebagai fasilitas. Makanya yang dilakukan guru itu adalah menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan dan bertindak. Jadi guru ini semacam memotivasi peserta didik untuk agar peserta didik ini bisa mengembangkan kemandiriannya sendiri, bisa mengembangkan kemandiriannya dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Jadi kalau misalnya ada masalah nih, nah si guru lah yang akhirnya menunjuk kepada siswa untuk kemudian siswa diberikan waktu untuk mengambil keputusan dan bagaimana siswa tersebut bertindak. Begitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah sarana belajar. Kalau menurut teori ini, apapun itu bisa disediakan untuk membantu pembentukan pengetahuan siswa. Tapi yang lebih penting dan yang paling ditekankan itu adalah peserta didik diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya dengan cara sesuatu yang dihadapinya. Akhirnya dengan cara tersebut, akhirnya peserta didik akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri, kritis, dan kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional. Nah, begitu teman-teman. Next, ada implikasi teori belajar konstruktivisme. Nah, beberapa metode pembelajaran yang cocok dengan konstruktivisme ini adalah antara lain pembelajaran penemuan atau discovery learning seperti yang saya bilang tadi. Terus ada pengajaran inquiry, ada pembelajaran dengan bantuan teman sebaya, diskusi dan debat, sampai pengajaran reflektif. Nah, kalau discovery learning ini artinya siswa memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan untuk dirinya sendiri melalui pemecahan masalah. Jadi kayak ada masalah yang harus mereka pecahkan. Nah, dalam proses pemecahan masalah itulah siswa akan memperoleh pengetahuan dan dia akan belajar mengenai problem solvingnya, kayak bagaimana itu dia akan mempelajari itu dengan dia dihadapkan oleh masalah. Nah, untuk pengajaran inquiry ini tuh suatu bentuk pembelajaran penemuan atau sama discovery learning.
tapi ini lebih mengikuti prinsip-prinsip Socrates dengan banyak bertanya dengan metodenya itu guru banyak bertanya kepada siswa. Ini sudah banyak ya diterapkan ke kita, apalagi kita sebagai mahasiswa itu sering banget bukan dicecar sih, kayak semacam di awal-awal perkuliahan atau di awal-awal materi kita biasanya ditanya-tanyain kan. Nah gitu, seperti itulah kurang lebih gambaran pengajaran Inkiri. Terus ada tutor sebaya atau pembelajaran kooperatif. Ini itu bentuknya pembelajaran dengan bantuan teman sebaya. Artinya pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan teman sebaya yang mengacu pada pendekatan instruksional, di mana teman sebaya itu fungsinya sebagai agen aktif dalam proses pembelajaran. Jadi semacam diskusi. Sama yang selanjutnya, diskusi dan debat ini harusnya tujuannya itu adalah untuk memperoleh pemahaman konseptual yang lebih besar atau beberapa sudut pandang dari suatu topik. Jadi karena kita berdebat, akhirnya kita bisa tahu bagaimana posisi kontra dan bagaimana posisinya si pro. Nah dari situ siswa akan menemukan sendiri, akan banyak belajar dari perbedaan POV tersebut. Selanjutnya ada pengajaran reflektif. Ini tuh semacam pengambilan keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti siswa, konteks, proses psikologis, pembelajaran, motivasi, hingga pengetahuan diri. Nah, biasanya ini adalah tugasnya guru. Menjadi guru reflektif itu harusnya membutuhkan pengembangan pengetahuan pribadi dan profesional. Jadi si guru yang reflektif itu harusnya punya strategi perencanaan dan keterampilan penilaian. Oke, next ada kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Ini merupakan slide terakhir. Slide terakhir berikut juga bahasan terakhir dari materi kali ini. Untuk kelebihannya sendiri, teori ini karena pembelajarannya itu lebih kepada student based on student gitu kan. Jadi pembelajaran itu atau peserta didik itu akan lebih memahami konsep yang diajarkan karena mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut gitu loh. Dia peserta didik dicecar untuk menemukan konsep itu sendiri. Selanjutnya peserta didik itu akan merasakan manfaat pembelajaran karena masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi itu bisa meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Selanjutnya, pengetahuan yang tertanam harusnya berdasarkan skemata ya yang dimiliki pembelajar sehingga peserta didik itu bisa menemukan makna dan akhirnya bisa mengingat dengan lama apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, siswa juga akan lebih sangat mandiri dan dewasa karena dengan memberikan aspirasi, siswa akan mampu memberikan aspirasi dan menerima pendapat orang lain serta menanamkan sikap sosial yang positif karena itu tadi banyak POV yang diperhatikan di sini sehingga siswa mau tidak mau harus mengembangkan sikap menerima pendapat orang lain. Terakhir, siswa akan senang karena tentu saja karena bentuknya interaktif, ada interaksi yang sangat aktif antara teman sebaya juga, maka siswa seharusnya akan senang karena terlibat dan ada interaksi yang sehat antara mereka. Karena ada kelebihan tentu saja ada kekurangan. Nah, kalau kekurangannya itu lebih kepada miskonsepsi karena siswa kan dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, bukan tidak mungkin hasil konstruksinya itu akan sangat tidak sejalan dengan kaidah ilmu pengetahuan terkait. Jadi ada miskonsepsi dan disinilah tugas guru untuk meluruskan miskonsepsi tersebut gitu. Terus selanjutnya, setiap siswa itu harusnya butuh waktu lama dan tentunya akan memakan waktu yang berbeda-beda setiap orangnya. Artinya, tidak semua siswa cepat untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan tentunya akan setiap orang beda-beda dalam
mengelola informasi, mengelola pengetahuan mereka sendiri gitu. Selanjutnya, situasi dan kondisi tiap sekolah itu tidak sama karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Ini tuh harusnya bisa diakali dengan menyiapkan kekurangan selanjutnya. Itu kayak untuk kekurangan selanjutnya itu dibutuhkan pengajar yang harusnya bisa mengapresiasi atau memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Kenapa? Karena siswa itu kadang akan berbeda persepsi satu sama lain. Jadi ketika misalnya peran siswa sebagai pendidik tidak mendukung, itu sangat-sangat akan menjadi bentroksisasi antar siswa ketika dia tidak bisa mengontrol siswa-siswa yang berbeda persepsi. Begitu. Kelebihan dan kekurangan ini merupakan penutup dari presentasi kami pada siang hari ini. Demikian presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dipahami sesuai prosedur kuliah yang udah Ibu sampaikan. Prosedur kuliah kita pada siang hari ini. Teman-teman boleh sekali menanyakan beberapa pertanyaan jika ada yang masih belum dipahami via chat WhatsApp group. Kami tunggu pertanyaan teman-teman untuk eksplorasi sambil undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat siang teman-teman.